Gua dulu inget banget, waktu SMA kelas 1 pernah tenggelam dan terdampar bareng cewek cantik di suatu pulau nggak berpenghuni. Jadi awalnya tuh gini, kelas gue ngadain acara liburan ke Bali 2 hari. Acara awalnya itu seru banget karena di hari pertama itu gue sama teman-teman yang lain makan-makan dan main di pantai. Dan kebetulan di pantai itu ada wahana speedboat yang bisa dicoba. Gue sama kedua teman gue yang lain nyoba naik itu. Tapi di sini karena tuh speedboat cuma cukup 2 orang, akhirnya gue ditinggal sama mereka dan ikut sama orang di belakang gue yang cuma sendirian doang. Dan ternyata dia itu cewek. Gue mau gak mau ya bareng sama si cewek ini. Lagian gue juga udah bayar uang buat naik speedboat itu. Lagian emang disuruh gitu sama petugasnya. Dan waktu kita berdua udah naik itu tiba-tiba aja gue ngerasa nggak enak karena cuaca waktu itu gelap dan badai. Ditambah lagi cewek sebelah gue ini kayaknya nggak pernah naik speedboat dan akhirnya bener aja teriakannya kenceng banget sampai kuping gue udah kayak mau pecah waktu itu. Singkat cerita gue juga ikut teriak di sini karena gue ngelihat ada ombak gede banget tepat di depan kita. Gue nggak tahu apa yang terjadi waktu itu karena ingatan terakhir gue dipeluk sama si cewek ini dari belakang erat banget. Dan waktu sadar itu gue udah ada di pulau dengan si cewek pas ada di samping gue dengan kondisi nggak sadarkan diri. Gue masih pusing berusaha duduk dan terus keinget kalau misalnya waktu naik speedboat tadi bareng sama si cewek yang ada di sebelah gue ini ada gelombang air yang gede banget nimpa kita. Singkat cerita gue yang ngeliat cuaca di luar itu gelap plus ada mendung berusaha bawa si cewek ini yang masih nggak sadarkan diri ke tempat yang lebih aman. Untungnya di deket situ gue ngeliat kayak ada goa. Akhirnya gue mutusin buat berlindung di situ dan setelah itu gue baringin si cewek yang masih nggak sadarkan diri secara perlahan. Kemudian gue lanjut tidur di samping si cewek karena jujur gue masih pusing banget. Singkat cerita gue kebangun karena si cewek ini bangunin gue. Dia nanya dengan nada takut, kita sekarang ada di mana? Karena saya ingat si cewek ini tadi dia lagi naik speedboat dan kena ombak yang gede banget. Gue ngejawab ke si cewek kalau misalnya kayaknya kita berdua sekarang terdampar di pulau yang gak berpenghuni karena terpaan ombak yang tadi. Dan setelah denger itu si cewek ini langsung nunduk terus nangis sambil bilang kalau misalnya dia takut. Gue nggak tahu mau gimana karena dari dulu gue nolep jarang interaksi sama cewek. Akhirnya cuman bisa bilang, lo tenang aja. Meskipun gue nggak jamin keselamatan kita, tapi gue janji bakalan lindungi lo sebisa gue. Dan baru aja gue bilang gitu, apes banget karena di belakang si cewek ini gue ngeliat ada ular yang udah siap buat gigit si cewek dari belakang. Gue ngeliat itu dengan refleks dorong si cewek buat menyingkir, tapi malahan di sini kaki kanan gue yang kena gigit sama tuh ular sialan. Dan singkat cerita ular itu langsung kabur habis gigit gue dan di sini gue yang tiba-tiba pusing langsung jatuh dan pingsan. Dan waktu gue sadar itu gue udah ada di pangkuan si cewek. Singkatnya dia ngejelasin kalau misalnya waktu gue pingsan tadi dia yang sigap langsung ngikat akar di sekitar kaki gue itu dan langsung ngisep bekas luka gigitan itu hampir 1 menitan. Untungnya berkat itu gue sadar. Terus si cewek ini tiba-tiba aja meluk gue sambil nangis karena kalau misalnya gue tadi kenapa-kenapa dia pasti bakalan ngerasa bersalah banget. Dan setelah kondisi mulai kondusif di sini si cewek ngenalin diri kalau misalnya nama dia itu Athena dan gue bisa manggil dia Athena. Gue juga ngenalin diri kalau misalnya nama gue Hans. Dan setelah itu gue kaget banget karena tahu kalau misalnya cewek cantik yang sekarang bareng gue ini itu anak orkai juragan minyak. Tenang aja Hans, kita berdua pasti selamat kok karena bokap gue pastinya nyariin gue. Gue cuman bisa tersenyum sambil bilang moga-moga aja ya. 1 minggu sudah berlalu dari kejadian itu tapi bantuan masih aja belum datang. Kita berdua juga bisa bertahan 1 minggu karena di dekat pulau itu ada beberapa buah yang aman buat dimakan. Gua mulai ngelihat wajah putus asa dari Tena dan pada malam ke-8 dengan wajah lemas si Tena bilang sesuatu dan mulai mendekat ke gua yang buat gue kaget. Dia bilang ke gua, Hans, gue janji bakalan lanjut part 2 kalau misalnya video ini tembus 15.000 like dalam waktu 1 hari.